Mantanku tuh abuser ya, mentally abuser. Ya, verbally juga. Verbally dan mentally abuser. Yes. Jadi yang diserang lebih ke kata-kata, jadi Ya, nyakitinnya ke hati ya. Ketika gue ngerasa, aduh kok kayaknya gue nikah tuh nelongso ya, bukannya makin happy. Kayaknya dulu gue single happy-happy aja. Itu di saat gue ngerasa kayak gitu berarti there's something wrong with my marriage. terus yang mau gue tanyain, gue jadi lupa. Bukan itu, tapi gue tadi ada mau gue tanyain. Gue udah liat talking point, tapi apa? Hilang. Kok hilang? Relate banget kayaknya. Kayak belas hilang gue ngeliat muka lo. Ngapain gue mundur-mundur ke belakang atau pertanyaan? Oke. Hai sayang-sayang JO, balik lagi nih bareng Hanima Saharu. Hari ini kita mau ngebahas tentang aku lebih tenang setelah perceraian. Ada yang bilang nih pintu-pintu rezeki juga terbuka setelah perceraian. Apa benar? Apa benar, Ibu Niken? Bener. Benar? Bener. Serius? Kalau di gue sih bener. Jadi pada saat lo menikah, kenalin dulu nih Niken. Dia sahabat lama saya dan juga Janda United. Usia sama kayak aku, almost 40. Ember. Tapi 40 and fabulous. gila. Tapi makin kalau yang gue rasain ya, lu makin kesini, makin ke umur, badan lu makin fit. Tapi memang gila-gilaan olahraga sih. Bener. Semua ya, mau jadi seluruh cabur kayaknya. Kalau bisa. Iya kan? Mau jadi Kalau atlet, duitnya ada. mau jadi atlet olimpiade lari iya. Lari ya. Nge-gym iya. Apalagi? Pedal sekarang. Pedal iya. Terus dia juga punya usaha buat sewain kostum dancer gitu loh di semua TV-TV. Dulunya dia juga seorang penari atau dancer yang sering di TV-TV lah ya. Ibu kota lah, dia warawiri di TV lah gitu. Aku tahu sih waktu kamu dulu masih menikah. Iya sih, kamu lebih glow sekarang. Kenapa kok bisa bercerai lebih tenang? Karena dulu salah milih pasangan. Pasangannya toksik. Toxic. Aku pernah nggak tahu ya, padahal aku tahu. Padahal kamu tahu kan. H-3 aku mau cancel. Iya benar. Jadi pas mau nikah tuh H-3 tuh udah mau di-cancel sebenarnya. Dan sebenarnya kayak kita sahabat-sahabatnya, mohon maaf ya mantan suaminya, tapi sahabat-sahabatnya kan kita pengen protek kan sebenarnya. Maksudnya kayaknya ini nggak bener deh, ada yang salah gitu dari yang sekarang lo pilih gitu. Tapi kan karena udah disebar undangan dan lain-lain, show must go on. And then akhirnya sampailah menikah, tapi ada blast yang nggak lo seselin dong pasti. Ada. Punya anak. Benar, itu blessing yang lo nggak akan pernah. Karena itu pilihan. Ya. Pilihan pengen punya anak, tapi even though endingnya udah tahu mau pisah, bakal pisah. Tapi karena mau punya anak jadi it's okay. Bener-bener abis waktu itu hamil, melahirkan terus nggak lama divorce ya? Apa sempat berapa tahun dulu ya? 2 tahun setengah Si Queen. ya. Hah? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, Anakku 2 tahun Queen setengah. baru divorce. Ya. Red flag apa yang waktu itu paling kelihatan pada saat kamu masih di dalam hubungan rumah tangga dan akhirnya kamu mutusin untuk divorce? Mantanku tuh abuser ya, mentally abuser. Ya, verbally juga. Verbally dan mentally abuser. Yes. Jadi yang diserang lebih ke kata-kata, jadi nyakitinnya ke hati ya. fisik juga kan? Dia physically enggak sih. Enggak ya? Enggak main tangan gitu-gitu. Bukan. Maksudnya abuse secara fisik gitu, kayak misalnya rambut kamu jelek atau kayak badan kamu. Itu verbally abuse. Ya verbally abuse ya. Ya ke situ ya. Dan itu terjadi selama pernikahan 3,5 tahun. Berapa tahun sih? Berapa lama sih gue nikah? Lupa ya kayak anak gue. Iya 3 tahunan lah. Oke, akhirnya lo memutuskan untuk divorce. Terus akhirnya apa perjalanannya? Maksudnya kayak lo sedih dulu, lo healing dulu,
lo meratapi nasib atau lo berpikir apa gue jelek, apa gue kurang? There was a moment ketika gue ngerasa, duh kok kayaknya gue nikah tuh nelongso ya, bukannya makin happy. Kayaknya dulu gue single happy aja. Itu di saat gue ngerasa kayak gitu berarti there's something wrong with my marriage. Ya. Tapi cukup parah sih. Maksudnya aku sebenarnya tahu apa aja kata-kata yang dilempar ke Niken saat itu. Parah sih, parah. Momennya apa yang akhirnya oke, gue kayaknya berhak untuk bahagia nih? Berulang-ulang sebenarnya masalahnya kayak itu aja sih. Itu setiap kali ditanya, oke, solusinya apa? Nggak pernah ada solusi. Jadi kita selalu kayak ngulang-ngulang aja masalahnya. At the end of the day kayak capek. Ya udah, kayaknya udah nih. Oke, step. Oke, lo divorce, terus lo healing atau lo sedih dulu? Nggak sedih. Langsung happy. Nggak langsung pokoknya mau cerai cepat-cepatnya. Begitu ketok palu? Begitu ketok palu, lega. Sempet nangis, tapi nangisnya tuh bukan karena sedih gue cerai, tapi sedih ke ngerasa bersalah sama anak kan, kayak sorry ya gue nggak bisa kasih lo perfect family, tapi ya it is what it is, life must go on. Oke, jadi begitu divorce lo langsung lega, abis itu lo langsung lanjutin hidup, kayaknya karir langsung deg tuh kayaknya. Iya, karena langsung jadi punya jadi lebih fokus ke diri sendiri. Lebih fokus ke diri sendiri, oke. Jadi nggak tahu deh, somehow kalau perempuan tuh lebih fokus ke dirinya, pasti lebih glowing. Benar juga sih, benar sih. Karena bebannya udah kayak rontok. Tapi waktu itu lo nggak ada isu finansial ya? Ya ada, cuman bukan itu sih yang paling bikin nggak tahannya, lebih ke mentally abusernya itu. Maksud gue isu finansial, secara finansial lu waktu itu aman untuk waktu itu lu enggak divorce. Lu pribadi maksudnya kayak ya pas-pasan aja. Ada lah. tapi karena lu yakin lu punya skill, jadi kayak udah gue cabut aja gitu. Ngebesarin diri sendirinya tuh ya pas pada saat cerai tuh kan dulu kan aku penari ya. Sebelum punya anak tuh kan badannya bagus gitu. Terus pada saat cerai tuh kan anak baru 2,5 tahun, which is badan masih agak gede lah. Waktu itu belum balik nari lagi, jadi pasti ada takut bisa nggak ya gue ngidupin gue dan anak gue, ya kan. Biasa perempuan pasti mau lepas dari pernikahan tuh yang dipikirin itu dulu. Bisa nggak nih gue financially menghidupi gue dan anak gue. Terus tapi yakinnya dulu sebelum ketemu mantan suami juga sendirian kan kerja gitu, kayak nari apa segala macem. Jadi kalau dibilang bisa pasti bisa. Kalau mindset lo bilang lo bisa ya pasti bisa. Gue ingat banget dulu sebelum lo married sampai akhirnya lo divorce, sampai akhirnya kita divorce bareng-bareng juga. Lo dulu masih jadi dancer. Dulu juga gue dancer anyway, sama, latar sama. Jadi kita ketemunya dulu dari SMA ya malah. Gue dari SMA. Ya, gue dari SMA udah jadi kayak penelatarnya siapa gitu kan. Nah, tapi pada saat lu jadi penelatar gue belum. Dia belum, gue duluan. Nah begitu gue stop, dia naik gitu, kurang lebih gitu. Nyari duit udah dari SMA nih kita, jadi dari nari, habis itu apalah segala kita udah cari duit sendiri nih. Jadi memang kita mental terbiasa nyari duit. Terus yang mau gue tanyain, gue jadi lupa. Bukan itu, tapi gue tadi ada mau gue tanyain. Gue udah liat talking point, tapi apa? Hilang, kok hilang? Gue relate banget kayaknya. Belas hilang gue ngeliat muka lo. Ngapain gue mundur-mundur ke belakang atau pertanyaan? Oke, yang bikin lo kena mental atau insecure apa? Insecure apa nih? Pada saat yakin dia mau cerai gitu maksudnya? Iya. Ada insecure-nya nggak? Ada ya, financially aja sih. Financial aja kan? Yakin bisa nggak ya gue ngidupin anak gue nih? Gue ingat gue mau ngomong apa kan? Apa? Dulu pas kita masih single, lu pernah ngomong ke gue, Cong, gue pengen banget punya usaha sewa baju sendiri. Lu belum ada modal. Even waktu itu gue kayak bilang, gue modalin.
Iya. Lo mau usaha apa, lo maju, gue modalin. Gue modalin nggak sih akhirnya? Enggak ya, akhirnya lo jalan sendiri. Aku takut. Ya, pokoknya gue bilang, jalan Cong. Lo mau apa, mumpung gue lagi ada rezeki waktu itu, lo jalan. Nah, gue support, nanti gampang gimana. Terus entah gimana, akhirnya dia mewujudkan itu setelah dia divorce. Karena waktu dia nikah, waduh, prahara tuh. Wah, Sebenarnya enggak, sebenarnya salah. Jadi revisi. pengen punya kostumnya itu dari memutuskan mau nikah. Karena mikirnya udah lumayan panjang nih. Oke, kalau nikah kan bakal pengen punya anak. Terus kalau punya anak pasti badan membesar ya kan. Sementara gue dulu waktu hamil tuh naiknya 25 kilo ya. Terus kayak oke, nggak mungkin dong kalau gue punya anak dengan berat badan yang segitu tuh baju nggak ada yang muat kan. Jadi itu udah omongan itu dari pas nikah atau sebelum nikah? Sebelum nikah. Uh-uh. Sebelum nikah belum Tapi kenal dia kok. kejadiannya udah mulai dijalaninnya tuh pas setelah nikah. Kan waktu itu lo sering ngajakin gue event juga, minta penari apa segala macam kan. Iya. Nah dari situ marginnya itu jadi gue bikinin kostum. Kalau wujudin udah dari pas lagi nikah. Karena gue juga tahu kayaknya gue juga nggak akan lama nih sama nih orang gitu. Oh, jadi sebenarnya lo udah menyiapkan diri dari awal ya? Iya. Karena kan gue H-3 udah sempat ngomong ke nyokap mau cancel kan nikah. Jadi pas udah nikah pun gue tetap kayak udah prepare gitu, kayak kalau sampai sesuatu benar-benar kejadian gue harus apa gitu. Dan terwujud, sekarang dia salah satu penyewaan kostum dance terbesar di Jakarta ya? Di Jakarta dia yang terbesar. Jadi hampir semua event yang ada penari latarnya pasti semua kostum atau ada event apapun pasti ke nikah. Dan itu dreams come true sebenarnya. Iya banget. Iya kan? Dreams come true dia dari sebelum nikah. Kalau lo inget momen setelah keputusan cerai itu, perasaan yang pertama muncul sedih, takut, apa lega? Tadi udah dijawab. Bener kan? Lega, padahal dulu gue dikecilin sama mantan suami gue tuh. Potong ntarin. Apa? Padahal dulu gue dikecilin sama mantan suami gue. Lu bisa apa sih tanpa gue? Iya emang. Laki tuh suka gitu ya. Iya. Gue juga pernah tuh dapet. Mungkin harus ganti suami bencong-cong. Bisa tukar Tokopedia kalau kayak gitu-gitu. Iya gue juga pernah tuh kayak kalau nggak sama gue lo nggak akan bisa dapet lagi yang lebih baik. Gue juga pernah tuh dapet yang, tapi bukan suami ya. Terus gue dapet pasangan yang kayak begitu yang mengecilkan kita. Kalau dia ngomong gitu pada saat itu tuh lo jawab apa nggak? Iyain aja. Oh lo iyain? Gue jawab lagi. Capek cong. Nggak, kalau gue sama mantan laki gue tuh memang kita tuh kayak beda frekuensi. Jadi kalau disautin terus nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Capek. Setelah divorce, hal pertama yang kamu pelajarin tentang diri sendiri apa? Perempuan tuh sebenarnya bisa ngelakuin apa aja asal kita tuh ngeset mindset kita. Kalau kita bilang kita bisa ya pasti bisa. Gitu ya? Sih. Gitu? Iya. Pasti bisa? Pasti bisa. Gak mungkin gak bisa? Gak mungkin gak bisa. Pasti ya? Pasti. Gue dulu gak bisa lari, sekarang gue lari kencang. Iya juga. Gue juga dulu gak bisa lari, gak suka malah. Gue lari sih, gak kenceng kayak lu sih tapi. Banyak yang orang mikir tuh cerai tuh akhir. Dimana kalau lu sebenarnya tuh awal ya? Cerai tuh awal dari kehidupan yang baru? Iya. Second change of life? Iya. Sebenarnya kalau jadi lu ya? Ya karena nikahnya baru sekali ya Cong. Cerainya baru sekali jadi kesempatan kedua ya Cong. Pengen nikah lagi nggak? Pengen. Masih pengen? Trauma nggak? Enggak. Enggak? Trauma punya pasangan yang salah iya. Nikahnya sih enggak ya. Kayaknya kalau sama pasangan yang tepat enggak lah. Begitu lo mau cari lagi, nanti kriteria nomor 1 yang wajib ada di future husband lo apa? Banyak. Apa? Yang udah pasti itu generous. Nggak pelit ya? Nggak pelit. Tuh kan, aku bilang bukan masalah kaya atau enggak ya? Bener, tapi nggak pelit. Hampir semua JU menjawab, balik lagi gue bilang, buat orang yang belum pernah merasakan ada provider mindset. Kalau udah jadi janda, mereka akan cari nomor 1 adalah as a provider. Bukan berarti kita nggak bisa cari uang, cuman jangan sampai dia kita gendong, karena capek banget. Karena kita kan udah hidupin kita, anak, orang tua mungkin, dan semua satu keluarga, and then dapat pasangan yang nggak lebih dari kita,
Capek. Bukan masalah lebih atau enggaknya sih, tapi ada provider mindset atau enggak. Iya, ada yang lebih tapi pelit. Ya kan nggak guna jadinya kan. Benar. Jadi ada yang dia berkecukupan tapi dia kasih semuanya buat kita. Itu kan yang kedua. Benar. Pernah nggak ngerasa kurang layak dicintain setelah perceraian? Enggak. Enggak. Kayaknya mungkin gue jadi lebih picky sih. Iya lagi. Kalau buat komitmen ya, tapi kalau buat fun aja ya beda cerita kan. Gimana tuh? Coba, itu kan menarik tuh. Ada yang buat komitmen, ada yang buat fun. Buat fun ya in early stage of dating kan, kayak lo lagi ngedate, diajak dinner apa, it's all about fun. Ya itu nggak perlu serius-serius. Ini nyamuknya sendiri nih. Selama masih fun ya udah jalanin. Tapi kan kalau lo komitmen, ya lo harus benar-benar lihat dulu kan compatibility-nya ada nggak. Kalau fun kan semua orang bisa fun, maksudnya lo sama stranger juga it can be fun. Karena cuma ngobrol. Masih obrolannya tuh masih yang shallow kan. Belum yang deep, belum yang ngomongin apalah itu yang lain-lain. Sekarang lo arahnya lebih kemana nih? Fun apa mau yang deep? Ngalir aja kalau ketemunya yang deep ya. Deep. Kalau Ya. ada yang fun, ya fun. Masalahnya untuk ketemu yang deep tuh kan harus ngelewatin beberapa stage ya kan, beberapa level kayak dari fun dulu terus lihat nanti oh kita nih compatibility-nya apa. Terus nanti dilihat lagi apa congkol jadi lupa sih. Kalau datang apa sih accountability apa sih? Bahasa Indonesia ya coba. Bahasa Inggris aja kalau nggak bisa Indonesia. Aduh, bahasanya apa sih itu? Anjing. Apa ya? Kalau lo datang ke gym tiap hari itu namanya apa? Continuity. Bukan. No. Konsisten. Oh, konsisten. Konsisten nggak? Kan awal-awal masih fun. Tapi kan nanti kalau udah ngelewatin misalkan sebulan, tuh kan orang udah mulai kelihatan komunikasinya konsisten nggak? Gitu. Iya benar. Itu by time ya? Iya, jadi lo nggak bisa dari awal lo decide mau oke, I wanna go deep. Nggak bisa. Harus. Awal-awal pasti ya yang shallow-shallow aja dulu, yang fun-fun aja dulu. Terus dia tuh sekarang ngajarin gue gini, gue inget banget. Apa tuh? Kalau ada red flag sedikit aja tinggalin. Iya. Sedikit aja, padahal gue toleransi terhadap red flag lumayan besar tuh. Dulu gue gitu, tapi my previous relationship tuh kayak itu kayak satu-satunya relationship yang bikin gue kayaknya gue butuh break nih. Butuh break buat ngenalin diri gue sendiri. Kenapa gue attract orang yang kayak gini nih? Kenapa gue accept this behavior to be in my life, which is his behavior dulu kan. Terus kayak, jadi yang gue salahin. Jadi gue take responsibility, ini gue bisa patah hati segini dalamnya karena gue salah pilih, bukan karena orangnya salah nge-treat gue atau apa. Ini karena guanya yang salah pilih, gue yang decide waktu itu kok gue bisa accept orang kayak gini gitu. Terus gue ada sesi sama terapis kayak gimana psychology. Iya. Kayak gimana, psikolog. Iya, kayak kenapa gue ngerasain yang gue rasain pada saat itu, terus gimana buat ngenalin diri lo lebih dalam. Kan ada yang bilang tuh kan we attract who we are. Jadi kalau lo mau attract yang baik-baik, ya lo jadiin dulu diri lo yang baik gitu. Ya itu sih, basicnya itu. Terus makin lo kayak healing itu, lo jadi tahu. Dulu mungkin kalau dulu ngedate tuh misalkan gini, ngedate dia suka nggak ya sama gue. Kalau sekarang gue balik, gue suka nggak ya sama dia, gitu. Oh iya? Iya. Oke. Untuk pasangan yang sekarang lo pilih kearifan lokal atau lo pilih luar? I can do both. Enak mana? Hah? Enak mana?
Enak sama yang mana? Oh, enak sama yang mana? Dua-duanya sama-sama enak, asal gue tuh kan tipenya, gue tuh lumayan open minded. Jadi kalau sama gue ya kayaknya harus yang open minded. Karena kalau dia terlalu gimana nggak akan masuk sama gue. Setelah perceraian, cara mengenali diri lu lebih dalam lagi ya itu tadi ya. Maksudnya yang tadinya lu sebelumnya kalau ketemu orang yang lu bilang dia suka nggak sama gue, ini lu ganti. Gue suka nggak sama dia itu. Terus ada toxic. Itu by proses kayak lu journaling. Terus iya latihan journaling, meditation itu efek sih. Terus self afirmasi. Dulu nih ini kan yang gue kenal tuh, sorry ya, tapi public speakingnya tuh susah. Dia tuh nggak bisa ngomong sama orang. Dia nggak introvert banget. Sekarang dia udah, waduh, berubah total. Dia bener-bener nggak suka ngomong sama orang yang dia nggak kenal. Iya. Dan nggak bisa menyusun kata dengan baik. Betul banget. Begitu dia dulu gue cerai. belajar sama lo ya. Gimana caranya ngomong, Cong? Iya, jadi kalau setiap kali dia mau ngomong dia nyatet tuh ke gue. Gimana caranya ngomong, Cong? Coba gue catat dulu. Udah ulangin, Cong. Iya lagi. Iya kan? Bener. Iya kan? Terus dia nelfon gue bener-bener cuma untuk kayak, Cong, gue mau gini-gini ngomongnya gimana? Iya kan? Iya banget. Tuh, gue catat dulu. Bener-bener gak bisa ngomong. Dan beberapa orang kayak, gue ngerasa dia kayak dizolimi aja gitu karena dia nggak bisa ngomong, terus dia kayak nggak powerful. Dulu Iya, kayak nggak powerful. apapun jadi di keep sendiri gitu. Di keep sendiri, terus kayak people pleaser juga kan. Asli. People pleaser, terus kayak semuanya yang penting orang happy. Jadi gue gedek gitu sama dia dulu. Maksudnya, Sekarang gue yang gede sama lo ya. iya bener juga. Bener, dulu gue tuh gedek lo jadi perempuan gitu. Dia suka, lo jangan mau digini, lo jangan mau gitu. Ayo, lo mau jadi apa? Gue support. Sekarang kebalik. Dia tiba-tiba jadi yang strong banget, terus open minded, public speakingnya bagus, bahasa Inggris cus, ya secara melelang di berbagai negara ya, Cok. Hebat. Iya kan? Diberaniin, Gue lihat sekarang, wah gila, dia semua negara kayaknya sekarang dia udah pernah dia. Enggak, masih banyak yang belum, Cong. Iya tapi banyak. Gue kan enggak, sini-sini aja gue. Takut ya pesawat. Iya. Lu waktu itu butuh waktu berapa lama untuk berdamai? Berdamai apa? Enggak. Terhadap Berdamai apa nih? kegagalan dalam Dari hidup cerai. lo. Iya. Itu suatu kegagalan kan sebenarnya. Cerai, somehow perceraian gue itu nggak gue anggap sebagai kegagalan malah ya. Gue tuh nggak patah hati, nggak rasa-rasa sedih gitu. Tapi sama my previous relationship itu yang bikin gue patah hati. Jadi, wah lucu ya, perceraiannya bodo amat. Iya. Yang mantan sebelumnya. Yang mantan sebelumnya bikin gue nggak mau pacaran 2 tahun lebih nih kayaknya. Itu dia, berarti status tuh kadang-kadang. Status tuh kayak kalau sekarang tuh ditanya mau nikah, mau sih. Tapi lebih kepengen nemuin partner hidupnya siapa gitu. Lebih pengen nemuin ke ya. Gue juga tuh. Bukan masalah nikah kan cuma is about the paper. The paper, ya institusi. For somehow kita janda-janda mikir. Terus kalau di sini nggak guna juga sebenarnya nikah tuh. Iya, jadi kayak institusinya anyway kalau lu cerai doang. juga urusan kayak harta gono gini ribet apa Ya, segala macam hukumnya kan di sini nggak kuat ya. Jadi nggak penting-penting amat juga sih lo nikah apa enggak gitu kayaknya. Yang penting itu lo menemukan pasangan hidup. Yang penting lo bahagia. Yang penting itu lo bahagia. happy. Tuh. Nah itulah. Begitu lo memasuki status janda, akan di mindset lo adalah yang penting lo bahagia. Yang penting lo bahagia. Dan itulah yang bikin para janda-janda ini glow up. Compare tuh yang jadi janda. Bukan kita nyuruh kalian jadi janda ya. Pilihan. Red flag apa yang bikin lo langsung mundur kalau misalnya ada orang yang deketin lo? Manipulatif. Such as? Misalnya manipulatif itu misalkan gue communicate tentang how I feel at the moment, misalkan kok tadi misalkan gue upset apalah hal kecil apa gitu, terus gue utarain kok aku ngerasanya tadi gini yang enggak lah itu mah perasaan kamu aja. Itu kan gaslight sebenarnya. Itu gaslight. Gaslight itu kan part of the manipulative. Itu red flag ya? Ini red flag dong. Iya. Iya, orang kan bebas punya your feeling is valid gitu. Jadi nggak boleh di-deny. Jadi ya harus di acknowledge kalau aku nggak tahu sih tadi kamu ngerasa kayak gitu. Harusnya begitu.
Bukan, itu mah perasaan kamu aja. Lain kali kamu harus gini. Itu enggak. Iya, itu manipulatif sih. Jadi kayak lo ngerasain something tapi lo di shutdown gitu. Iya. Ya. Itu perasaan lo aja gitu. Heeh. Padahal emang itu terjadi. Iya, yang lo rasain tuh valid. Iya. Tapi lo bilang enggak, itu perasaan kamu aja gitu. Iya. Itu langsung back off ya. Back off. Oke. Semenjak menjadi janda, udah berapa tahun? Iya. 5 tahun, 6 tahun? 6 tahun. 7. Duluan lo apa duluan gue ya? Gue dong. Duluan lo lebih lama ya? Berarti gue 6 tahun, 5 tahun, lo 7 tahun ya? Semenjak menjanda, struggling apa yang lo rasain? Nggak ada. Wow, kesepian? Nggak ada. Even gak kesepian? Struggling kalau nggak punya duit aja sih. Gue nggak bisa, gue mau traveling nih. Tapi berarti cuma masalah duit ya? Iya. Tapi perasaan dan lain-lain? Nggak ada. Berarti kamu nggak kesepian? Enggak. Ada aja nih yang mengisi? Bukan, enggak. Kesepian tuh bukan siap bukan selalu ada yang mengisi, enggak. Iya, you dealing with your solitude gitu. You can be alone but you're not lonely. How? Punya banyak hobi? Still lonely? No. For me, still lonely. Karena lu nggak bisa sendiri. Berarti tergantung orang. Lu harus dealing with your solitude dulu. Belajar caranya how to deal with your solitude. Kalau once lu udah bisa, kayak let's say misalkan gue tuh dulu fear banget kan, karena gue fear kemana-mana sendiri. Apa yang lu takutin itu yang lu lakuin. Misalkan gue takut sendiri, gue nggak bisa baca maps, gue traveling sendiri. Siapa yang bisa lu andelin diri lu sendiri? Dan ternyata lu bisa. Tapi ada loh beberapa orang, ini gue nggak cuma ngomongin gue ya, ada beberapa orang yang memang nggak bisa sendiri. Jadi sebenarnya itu karena lu nggak mau keluar dari zona nyaman lo. Such as nih, gue contoh yang artisnya Ola Ramlan, dia sampai sekarang, setahu gue dia nggak bisa tidur sendiri. Jadi dia suruh mbaknya dia, gue baca tuh, tidur sama dia. Terus ada rekan kerja gue dulu, ini sesimpel dia nggak bisa sendiri. Itu gue tuh tipe kayak gitu tuh. Bukan berarti gue nggak bisa traveling sendiri, bukan berarti gue nggak bisa cari duit sendiri, bukan berarti gue nggak mandiri. Cuman I know, tapi gini loh. Sebenarnya itu lebih ke self aware kalau you know something yang lu takut, tapi lu nggak cari solusinya apa nih supaya lu bisa sendiri gitu. I mean, kan at the end of the day yang bisa lu andelin cuma diri lu sendiri, ya kan? Lu nggak mungkin bisa depend on others. I'm still depend on others lagi. Maksud gue gini, gue ada mentally issue kan, bukannya gue nggak beresin, cuman gue kan kayak ada anxiety disorder. Jadi pada saat itu muncul, ya gue harus ditemenin dan gue akan cari solusi buat diri gue sendiri tanpa nyusahin orang tua, temen atau apa. Jadi misalkan gue work hard untuk bisa ada orang yang nemenin gue, paham gak maksud gue? Kayak gue ada mbak gue, misalnya atau siapa itu adalah dealing with myself. Oke, gue nggak akan nyusahin orang, tapi gue akan kerja keras untuk yang bagian ini supaya gue nggak feel lonely. Cuman gue harus punya pacar juga. Cuman ada orang tuh, gue tipikal yang kayak gitu tuh. Kalau lo kan bener-bener yang nggak ada isu di situ gitu. Kalau gue emang ada isu. Ada, sebenarnya ada. Cuma kan makanya gue ada sesi sama si psikolog. Iya, karena gue bener-bener jadi gue beneran cerita sama beneran orang yang tepat. Dan dia juga ngasih suggest-nya apa kayak gimana, dan itu benar gue lakukan. Psikolog, psikiater kan pakai obat, lo pakai nggak ada ya, cuman karena kan gue nggak ada anxiety, nggak ada yang isu yang gitu. Oke, bentuk aman kayak apa yang lo pengen dapetin di berikutnya nih? Apa lo udah sampai di stage aman belum? Aman gimana nih, maksudnya dalam pasangan? Pasangan, finansial atau apapun, ada yang masih pengen lo capai nggak? Ada. Ada apa? Ada. Ngegedein bisnis? Oh, bisnis berarti ya? Mau jadi kayak apa tuh? Iya, mau dapet income yang lebih gede aja. Oke. Kesehatan mental setelah perceraian. Apa yang berubah dari kesehatan mental lo setelah perceraian? Setelah perceraian lebih intoleran sama bullshit aja sih. Jadi lebih tahu, oke, ini orang toxic, cut off. Lebih gampang, jadi kayak misalkan kan berhubung gue sama mantan gue tuh kan juga punya anak, jadi kan kita harus co-parenting nih. Tapi kalau ada once dia udah mulai kumat, ya gue blok. Lo blok? Gue blok.
Maksudnya kayak itu tuh caranya buat gue ngebatasin supaya gue nggak drain energi gue. Karena kalau didebatin kan lu tahu sendiri kan mantan laki gue ngomongnya bisa A sampai Z padahal cuma mau A ke C ya kan. Jadi pada gue capek, ini lu ngomong A nih sekali nggak ngerti, ya udah blok dulu deh. Pokoknya gue cuma nyampaikan intinya nih A. Ya udah lu nggak paham, blok dulu lah daripada nanti muter-muter. Pusing. Oke, berarti sekarang lo ngerasa lebih bahagia atau hanya lebih jujur? Lebih bahagia. Bahagia. Lebih bahagia. Yeah. Yes. Maksudnya dulu tuh kan nggak punya option buat ngelakuin apa yang lo suka, apa yang lo mau gitu kan. Jadi sebenarnya pelajaran buat perempuan-perempuan yang masih struggle buat kayak nggak tahu mau mutusin pisah atau nggak, padahal red flag-nya udah banyak. I mean, gue punya banyak temen ya, maksudnya yang di pernikahannya tuh even udah diselingkuhin, udah main tangan atau apa, tapi nggak berani buat mengambil keputusan untuk cerai dengan alasan kasihan anak. Itu bener gak menurut lo? Nggak. Menurut gue sebelum lo bisa ngebahagiain anak lo, ada baiknya lo bahagiain diri lo sendiri. Kalau lo nggak bahagia, gimana caranya anak lo bisa bahagia? Satu. Kedua, biar anak lo tuh juga somehow lihat contoh cinta tuh kayak apa sih. Kalau dia lihat di rumahnya cinta itu misalkan, oh cinta tuh bokap nyokap gue nggak ngobrol, bokap nyokap gue nggak bahkan even look each other dengan penuh cinta. Oh that's love gitu. Akhirnya mereka menormalisasikan, oh cinta tuh ya kayak gitu aja. Sebenarnya kan cinta kan lo affectionate ya kan. Terus kayak lo kayak ngelihat each other tuh kayak penuh cinta, penuh sayang gitu kan, gimana, lo paham kan? Paham, tapi kan ada yang bisa pura-pura. Cinta nggak bisa dipura-purain ah. Bener sih, tapi ada yang bisa pura-pura. Ada loh. Menurut gua bisa ada yang pura-pura. pencitraan, maksud gue pencitraan demi kelihatan kayak rumah tangganya baik-baik aja, dan dia pencitraan. Kalau di rumah lo nggak bisa dong. Kalau lo kena misalkan anak lihat lo tiap hari, kayaknya lo nggak akan bisa deh pura-purain itu. Ya paling sama sosok sibuk di luar ya. Iya, akhirnya. kecuali lo pencitraan sama netizen. Bisa sama teman-teman lo. Uploadnya kelihatannya mesra, Iya. padahal di rumah nggak ngobrol. Uploadnya kelihatan mesra, padahal di rumah berantem gitu. Iya, jadi gue nggak mau ngasih contoh ke anak gue. Kenapa waktu itu gue berani mutusin buat cerai pada saat anak gue umurnya masih 2,5 tahun. Karena gue nggak mau dia growing up ngelihat gue sama mantan gue ngomongnya tuh saling caci maki gitu. Atau bahkan nggak ngobrol, bisa juga kan? Kita bukan nggak ngobrol sih, kita ngobrolnya udah Nggak, ada juga yang pernikahan tapi nggak ngobrol. Iya ada juga, itu kan nggak normal. Gue nggak mau anak gue mikir yang kayak gitu tuh normal. Itu cinta gitu. Gue nggak mau nantinya dia salah pilih pasangan. Oh ya nggak ngobrol ini ya cinta aja kok gitu. Gue pengen dia bold, ya gitu. Makanya. Jadi lo believe cinta atau love does exist? Iya. Udah ketemu? Belum. Susah nggak? Susah dong. Kalau gampang nyari duit. Gue setuju lagi. Lebih susah nyari cinta daripada nyari duit buat JU. Oke, bukan kita, balik lagi disclaimer, bukan kita mensuggest yang nonton untuk jadi janda atau bercerai, tapi kita mau empowering bahwa apapun yang bikin keputusan kalian bikin lebih happy, go for it. Apa aja sih yang mesti dipersiapin waktu itu pas lu mau cerai, baik dari sisi legalitas sampai ke mental? Mental aja sih. Kalau legalitas gampang ya? Legalitas gampang. Selama dua-duanya udah agree mau cerai, gampang. Jadi inget nih, gue sharing dikit ya. Waktu gue mau divorce, yang sebelah sana kan nggak tahu tuh gue mau divorce, nggak mau kan. Dia kan buat pencitraan doang kan, hubungan pernikahan gue buat pencitraan. Jadi gue udah pisah rumah, gue tinggal sama rumah bokap nyokap gue kan. Dan gue pulang di waktu dia kerja, cuman buat nyolong berkas gue yang udah, tau kan itu kan harus submit dokumen kan.
ke pengadilan harus submit dokumen kan? Dokumen pernikahan A, B, C, D, E itu kan? Iya ya, gue lupa Iya, lagi. harus submit. Nah, dokumennya itu ada di rumah gue yang itu. Jadi gue waktu itu pulang cuma buat nyolong ngambil itu. Terus gue balik, even gue proses, dia nggak tahu kapan gue proses, tiba-tiba surat itunya jalan. Kalau enggak, diumpetin tuh. Nggak bisa cerai gue. Oh iya. Iya. Itu aja gue setengah mati nyari di mana anjir. Kalau gue enggak sih. Harusnya kan itu harusnya si mantan gue itu yang ngurusin cerai. Tapi dia nggak maju-maju tuh. Entah. Waktu itu gue tanya kenapa nggak diurus-urus. Dia bilang kalau gue yang ngegugat katanya nanti lo bisa. Dia tuh takut. Kena nafkah, idah, mut'ah. Nanti gue minta buat apa tunjangan buat anaknya. Atau apa-apa. Oh ya udah sini gue aja yang urus. Gue urus. Gue kelewat tuh yang pertama itu gue nggak ngerti suratnya kemana datangnya, terus gue akhirnya daftar lagi, which is itu yang susah itu bukan duitnya ya, jauhnya say. Iya benar. Yang susah dari perceraian adalah pada saat lu datang ke sidangnya jauh, nunggu kan, nunggu dipanggil. Iya. Nunggunya. Jadi kita misalnya sidang jam 2, kita mesti standby dari pagi tuh. Dari jam enggak sih. Gue iya lagi. Gue pengen ngantuk-ngantuk loh, jam 7, terus dipanggil. Tapi gue lumayan cepet lah, sidang ketiga udah bubar. Ya, gue juga sih, sidang ketiga bubar, dia nggak datang. Iya. Oke. Di luar sana banyak perempuan yang masih takut nih untuk bercerai. Di titik apa perempuan harus yakin kalau pernikahannya emang udah nggak bisa lagi diterusin? Ya, berhenti denial. Kayak kadang kita tuh mikir, oh ya mungkin ya memang pernikahan itu harus ada yang berkorban. Nggak harus kayak gitu kok. Lu nggak harus mengorbankan diri lu kok buat bahagia. Lu juga butuh bahagia. Oke. Sebenarnya perempuan-perempuan di luar sana tuh ada baiknya. Mau siapapun yang lu nikahin. Mau siapapun bapak lo, ada baiknya lo punya skill yang bisa bikin lo survive. Maksudnya yang bisa bikin lo punya duit lah. Karena duit emang nggak semuanya pakai duit, tapi kalau punya duit tuh lo jadi punya lebih power. Iya. Kalau lo punya power, lo punya option buat milih. Which is misalkan pada saat lo ada di situasi yang tidak menguntungkan, lo bisa punya pilihan buat keluar dari situasi itu pada saat lo punya uang. Tapi kalau lo nggak punya uang, balik lagi. Jadinya lo depend sama suami lo dan lo accept behavior yang toxic gitu. Kayak misalkan lo diselingkuhin, lo punya anak 3, lo diselingkuhin. Lo nggak kerja. Lo nggak kerja, lo cuman depends on your husband gitu. Ya lo nggak bisa cabut, mau nggak mau jadinya lo bertahan gitu kan. Dan perpisahan tuh pasti ada, entah itu meninggal, entah itu lo ditinggalin, entah itu perceraian. Jadi ya punya penghasilan sendiri itu penting. Ya, itu pesan dari nyokap gue juga. Hani, itu dari dulu. Mau kamu nikah sama siapapun, sekaya apapun pasangan kamu harus tetap kerja. Nggak boleh nggak kerja. Karena, harus punya penghasilan sendiri. Iya, once lo nggak kerja, something happen with your life, lo udah gagal semua. So guys, perempuan-perempuan di sana, please, lo coba gali aja, lo punya kemampuan apa, jangan takut. Terus lo cari circle yang bisa support system yang juga bisa nopang lo satu sama lain. Lo percaya aja, by time Tuhan nggak tidur. Kalau memang lo yakin, lo jalan aja, cari support system. Dan kalau memang ada yang mau sharing, lo bisa kontak-kontak kita juga ya. Nanti siapa tahu kita bisa bantu channel lain atau apapun sama JU-JU yang lain. Begitu? Oke, thank you so much sharingnya Nika. Kayak ini ngobrol halus ya. Biasanya kita gitu, biasanya kita jalan, juawakan. Oke, sayang-sayang JU, kita ketemu lagi di next episode. Thank you so much. Bye-bye.